Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore semuanya ya. Terima kasih udah join on time di sore hari ini. Saya mohon maaf, ini ya, apa namanya, harus mereschedule jadwal yang harusnya pagi, namun di sore hari karena memang di pagi hari itu banyak sekali kegiatan dan pekerjaan saya, sehingga saya harus mereschedule jadwal perkuliahan kita gitu. Namun saya berharap teman-teman bisa tetap join dan perkuliahan juga di lewat online karena memang kalau saya harus datang ke Mendalo memang cukup jauh dan juga saya belum bisa hadir karena memang cukup banyak kayak tadi masih ada meeting, jadi saya juga harus bisa bagi waktu ya antara pekerjaan dan teman-teman. Nah, sore hari ini saya senang banget bisa hadir di perkuliahan di sore hari ini. Mungkin materinya sudah terlihat oleh rekan-rekan semua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai studi kelayakan bisnis dan praktek studi kelayakan bisnis ya. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu ke rekan-rekan semua. Kayaknya dari nama list peserta anggota kelas ya hari ini di mata kuliah studi kelayakan bisnis ini saya masih belum familiar nih. Kayaknya masih belum pernah ketemu. Nah, mungkin ini baru pertama kali kita ketemu. Nah, di pertemuan pertama ini izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Bambang Purnomo. Jadi saya lahir di Jambi 10 April 1985. Saya punya hobi lari dan traveling ya. Kemudian saya punya blog Bambang Purnomo hp.blogspot.com. Sorry ini typo ad-nya ya. Kemudian YouTube saya Bambang Purnomo ada 19,5K subscriber. Kemudian latar belakang pendidikan saya menyelesaikan studi S1 saya di Universitas Andalas, rekan-rekan semua jurusan manajemen ya kelas internasional S1 Fakultas Ekonomi tahun 2003 lulus tahun 2007 3,5 tahun. Kemudian selanjutnya saya melanjutkan studi S2 saya di Universitas Sriwijaya, program Magister Manajemen jurusan Manajemen Pemasaran. Saya sering juga menjadi pembicara di beberapa kegiatan kampus. Sebelumnya saya juga di Bengkulu ya. Saya sering ngisi kampus di Bengkulu, kemudian juga sering jadi pembicara dan dosen tamu di Universitas Andalas. Kemudian juga saat ini saya sebagai dosen praktisi di Universitas Jambi, rekan-rekan semua dari tahun 2020 sejak saya pindah tugas ke Jambi gitu ya. Jadi kalau saya teman-teman semua rekan-rekan saya adalah dosen praktisi ya, bukan dosen akademisi. Jadi dosen praktisi berarti saya berasal dari luar Unja yang diminta karena mungkin memiliki sedikit pengalaman secara praktisi yang mungkin saya bisa sharing ke teman-teman khususnya di mata kuliah studi kelayakan bisnis seperti itu. Nah, kemudian untuk pengalaman bekerja, rekan-rekan semua, pada saat saya lulus tahun 2007, saya join bekerja. Mungkin teman-teman saat ini ada yang memakai laptop merek HP atau printer merek HP ya, merek HP ya, Hewlett Packard Indonesia. Jadi pertama kali saya bekerja di perusahaan multinasional di Jakarta tahun 2007 sebagai Fresh Graduate Development Program di Total Customer Experience and Quality Department ya. Jadi melayani komplain handling di pelanggan di Jakarta ya, di Mega Kuningan. Kemudian tahun 2000, 2007, 2008 saya berkesempatan untuk menjadi Area Development Manager di Lampung Territory untuk megang wilayah Lampung untuk produk laptop dan printer merek HP. Kemudian di tahun 2008 hingga 2009 saya sempat bertugas di Medan dan Aceh ya, megang wilayah Sumatera Utara dan Aceh sebagai Area Development Manager khususnya untuk megang pasar printer seperti itu. Nah, kemudian saat ini saya bekerja di Telkomsel dari tahun 2009 hingga saat ini. Jadi awal mula karir saya itu di tahun 2009 sampai 2012 saya bergabung di staf Market and Customer Development di Palembang ya tahun 2009. Jadi mungkin teman-teman tahu Telkomsel adalah subsidiari atau anak usaha dari PT Telkom Indonesia. Kemudian di tahun 2012 hingga 2013 saya bertugas di Bengkulu sebagai Head of Youth and Community Branch Bengkulu. Kemudian di tahun 2014 dan hingga 2020 saya sebagai Head of High Value Customer Branch Bengkulu.
Kemudian di tahun 2020 hingga 2023 saya berkesempatan untuk pindah tugas. Jadi setelah 18 tahun merantau dari kuliah ya, tugas di dari kuliah di Padang, kemudian tugas di Jakarta, tugas di Lampung, di Medan, di Palembang, di Bengkulu, dan finally setelah 18 tahun balik ke kampung halaman di Jambi sebagai Head of Direct Sales Operation di Branch Jambi. Kemudian dari tahun 2023 ada perubahan divisi, jadi saya pindah ke Head of Direct Sales Postpaid and APC IndiHome. Jadi saat ini kebetulan saya megang produk IndiHome di Jambi seperti itu. Nah, selain sebagai profesional di telekomunikasi, saya juga running menjalankan beberapa bisnis, dan ada beberapa bisnis yang memang tutup, namun dari beberapa bisnis alhamdulillah masih berjalan, mulai dari kuliner, bebek sambal pecut Bengkulu ya, kemudian ada juga Soto Lamongan Abbas, ini franchise dari Jawa Timur ya, Soto Lamongan, kemudian ada butik Muslimah, Ulma Galeri, kemudian Refleksi Keluarga, Geria Keluarga Sehat, kemudian juga saya sempat buka kuliner bebek goreng Pak Slamet, kemudian peternakan ayam, petelur. Jadi mungkin dari pengalaman yang saya jalankan selama lebih dari 10 tahun sebagai seorang entrepreneur, mungkin bisa sedikit membagikan ilmu kepada rekan-rekan semua, khususnya ketika teman-teman nanti belajar di studi kelayakan bisnis secara spesifik, how to make a business, apa yang harus diperhatikan, yang mungkin dari pengalaman yang saya dapatkan sebagai pengalaman di dunia pekerjaan, di dunia perusahaan, instansi dan bisnis, ataupun di ketika saya menjadi seorang entrepreneur. Kemudian juga ada beberapa bisnis yang lagi jalan dan lagi proses pembangunan selanjutnya ya. Kemudian untuk dulu teman-teman juga sebelum saya masuk ke materi, saya juga sharing. Saya juga aktif di kampus sebagai aktivis. Jadi saya harapkan juga di kelas saya ini teman-teman itu juga nggak hanya sebagai mahasiswa kos kampus saja gitu ya. Jadi saya pengen semua mahasiswa di sini juga aktif nih di kampus, bisa mendapatkan experience, pengalaman berorganisasi, aktif bekerja sama dalam tim, membuat kegiatan seminar yang positif dan lainnya, sehingga ini bisa bermanfaat ketika teman-teman nanti bisa ini ya, bisa membangun bekerja atau membangun bisnis, karena pengalaman ini bisa sangat bermanfaat. Kemudian pengalaman organisasi saya mulai dari Ketua Pojok Bursa Efek Jakarta Universitas Andalas tahun 2007 sampai 2009 sebagai ketua ya, ketua 2 periode. Kemudian aktif juga di Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian juga aktif di kegiatan organisasi Ikatan Mahasiswa Kota Jambi yang kuliah di UNAN gitu ya. Kemudian saya juga aktif sebagai petugas perpustakaan jurusan manajemen reading room. Kemudian juga saya join Organization Exchange International di ISEC ya. Kemudian juga yang terakhir di Forum Studi Islam. Jadi harapannya mungkin pengalaman yang saya bagikan bahwa mungkin somehow teman-teman fokus nih sama nilai ya, IPK-nya 4,0. Tapi yang terpenting ketika teman-teman nanti lulus dari Unja, yang terpenting itu adalah pengalaman organisasi, skill yang didapatkan gitu ya. Jadi somehow IPK itu belum tentu bisa menjamin kesuksesan kita. Jadi harus diimbangi oleh kemampuan lain, soft skill, bekerja sama dengan tim, bisa mengontrol emosi, kemudian juga bisa toleransi dan sebagainya. Seperti itu yang mungkin bisa didapatkan di kegiatan-kegiatan non formal di luar kampus ataupun di dalam kampus seperti unit kegiatan mahasiswa dan sebagainya ya. Kemudian saya ingin menjelaskan juga karena teman-teman ini ada 2 mata kuliah yang di bawah naungan saya selama 1 semester ini. Jadi selama 1 semester ini sebelum UTS, selama 8 pertemuan ini, mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek studi kelayakan bisnis itu akan saya ajar. Jadi setelah UTS nanti Pak Sigit yang akan masuk dan mengampu mata kuliah ini. Nah, sebelum UTS ini di sesi pertemuan yang saya ajar teman-teman, ada beberapa poin yang saya akan benar-benar concern. Yang pertama, mulai tadi ya, yang pertama adalah buka kamera saat kita mengajar ya, videonya tolong dibuka, karena kenapa? Saya cuma minta butuh waktu teman-teman 1 jam untuk bisa bertatap muka, kemudian belajar bersama-sama kita di sini.
Nah, selama 1 jam ini saya minta teman-teman fokus dengan apa yang saya ajarkan, makanya wajib buka kamera karena saya harus mengalokasikan waktu untuk membuat materi dan sharing dan saya harap teman-teman juga bisa fokus untuk meluangkan waktu untuk bisa belajar dan sharing dengan kita di mata kuliah studi kelayakan bisnis. Selain poin membuka kamera yang wajib menurut saya adalah yang kedua adalah kehadiran. Nah, ini wajib buat teman-teman untuk sebisa mungkin hadir karena kita menggunakan Zoom. Kalaupun kendala sakit dan ada kehalangan, teman-teman informasikan. Tapi saya berharap karena ini Zoom, teman-teman bisa sambil dari rumah, dari kos-kosan, atau dari kampus, dari kafe, teman-teman bisa buka laptop, buka handphone, apa buka tablet, dan bisa join Zoom bersama saya ya. Nah, jadi poin kehadiran itu 25%, keaktifan di kelas ya. Kemudian tugas assignment, saya berharap teman-teman setiap minggu itu wajib bisa mensubmit tugas ya, jangan sampai tugasnya kosong. Kemudian kuis dan UTS ya. Jadi UTS-nya itu nilainya cuma 20%. Sisanya adalah yang terpenting adalah kehadiran, keaktifan di kelas sama tugas. Jadi tugas ini sangat penting. Somehow tugas bisa sampai 40%. Jadi kalau teman-teman tugasnya rajin dibuat, kehadirannya juga rajin, dipastikan pasti saya berikan nilai yang bagus gitu ya. Tapi kalau hadirnya jarang, buka kamera jarang, tugasnya nggak pernah dibuat ya kita nggak bisa bantu. Jadi saya minta mungkin ada sedikit berbeda dengan dosen yang lain. Kalau saya lebih concern ke proses bukan hasil. Jadi kalau misalnya teman-teman UTS nilainya A, tapi kehadiran keaktifan tugasnya nilainya D, ya pasti bisa dikatakan dapat D gitu ya. Karena saya pengen teman-teman itu melatih pada saat di dunia bisnis ataupun di dunia pekerjaan itu yang terpenting adalah proses, bukan hasil. Hasil itu nomor dua, tapi kalau misalnya prosesnya bagus, teman-teman serius belajarnya, mengerjakan tugas dengan baik, ya itu saya pikir itu lebih penting daripada nilai UTS ataupun nilai UAS. Nah, yang pasti kalau teman-teman aktif, kemudian tugasnya oke, kehadiran oke, pasti nilainya baik ya. Mungkin demikian infonya. Oke, mungkin that's all. Allah. Oke. eh Suaranya kedengaran, teman-teman? Halo, suaranya kedengaran? Patah-patah Pak suaranya Pak. Oke, oke, oke. Sebentar ya. Sekarang udah dengar? Sudah jelas suaranya? Sudah, Pak. Oke, oke. Sudah jelas Pak. Sudah jelas ya. Oke. Jadi yang apa yang bagus ya yang ini ya, komtingnya ya. Bagas ya, Bagas. Oke, Bagas kita lanjut lagi ya. Sorry, mohon maaf kayaknya ada kendala. Oke. Nah, materinya udah kelihatan lagi rekan-rekan semua? Oh ya. Oke, baik ya. Saya izin lanjut rekan-rekan semua. Nah, sebelum saya masuk ke materi, ada hal yang penting yang harus saya sampaikan ke rekan-rekan, ya kenapa filosofinya atau dasarnya atau alasan dan latar belakang mengapa kita perlu mempelajari studi kelayakan bisnis. Kenapa sih kok studi kelayakan bisnis ini harus saya pelajari di prodi D3 ya, pemasaran ya. Pertama kita harus belajar gitu ya. Seberapa penting sih kita mempelajari studi kelayakan bisnis ini buat karir saya ke depan atau buat nanti apa ya bisnis saya ke depan ketika saya menjadi seorang entrepreneur atau seorang pebisnis ya. Nah, yang pertama rekan-rekan semua anggota kelas ini ya studi kelayakan bisnis. Jadi sebenarnya apa sih studi kelayakan bisnis itu ya? Jadi studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan ya untuk menentukan apakah bisnis itu layak atau tidak gitu ya. Misalnya di sini nih Bagas ya atau di sini ada Agnes ya mau buat bisnis gitu ya atau Amri ya. Agnes ataupun Abdi gitu ya harus mengakses dulu, harus mengcross check gitu ya. Apakah bisnis ini layak dibuat dan dijalankan seperti itu ya. Misalnya di depan kampus Unja
Di depan kampus Unja ini katakanlah saat ini sudah banyak toko komputer, kemudian juga fotokopian gitu ya, warung-warung makan. Bisnis apa yang cocok kita buka dan memang cocok marketnya untuk mahasiswa. Nah, teman-teman harus assess. Karena kalau misalnya teman-teman sembarangan buka, modal yang digelontorkan itu besar, ya kita bisa aja bisnisnya bangkrut atau kolaps karena kita tidak memperhitungkan dengan baik. Nah, tugasnya studi kelayakan bisnis ini adalah membantu teman-teman semua agar bisa menganalisa sehingga bisnis ini layak nggak kita buat atau cocok nggak dijalankan seperti itu ya. Oke, kemudian selanjutnya rekan-rekan semua di sini saya ingin jelaskan kembali. Kegiatan studi kelayakan bisnis ini meliputi ya ada identifikasi masalah. Masalahnya apa sih? Misalnya di depan kampus Unja ternyata jarang orang jual cendol dawet, nggak ada yang jual cendol dawet. Nah ini peluang bisnis nih, apalagi lagi musim kemarau, mahasiswa lagi baru masuk kuliah nih, cocok nih kalau kita buka bisnis cendol dawet di depan kampus Unja misalnya gitu ya. Kita nemukan masalahnya dulu misalnya. Jadi kita bisa menemukan peluang yang bisa kita solusikan dan menjadi market kita. Kemudian peluang, peluang apa nih? Oh ternyata di depan kampus Unja ini belum ada bengkel atau belum ada sarapan pagi bubur ayam yang enak misalnya, atau jualan seblak yang enak di depan kampus Unja nggak ada nih, atau jualan jilbab muslimah yang murah meriah tapi bagus dan cocok untuk mahasiswa belum ada nih. Nah, ini jadi kita bisa mengidentifikasi peluang-peluang yang ada sehingga kita bisa mensolusikan. Jadi kita ketika kita menjalankan sebuah bisnis, membuat studi kelayakan bisnis, kita harus tahu dulu peluangnya apa, masalahnya apa yang harus kita solusikan. Jadi kita berangkat dari problem, masalah yang kita temukan dan kita buatkan solusi seperti itu. Kemudian kita menentukan tujuan apa bisnis kita, untuk marketnya siapa gitu ya. Kemudian kita juga membuat gambaran mengenai situasi bisnis, bagaimana kita menjual, membuat medsos, membuat WA bisnis, kemudian juga mengiklankan di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya juga menilai manfaat bisnis itu bagi kita dan berapa yang bisa dihasilkan gitu ya. Jadi bagi seorang pemula tentunya studi kelayakan bisnis ini sangat penting ya karena dapat menghindari dari kerugian ya. Jadi pengalaman saya menjalankan beberapa bisnis ketika zaman COVID banyak bisnis saya yang kolaps mulai dari refleksi keluarga, mulai dari butik muslimah ya yang karena kita zaman COVID itu banyak orang berpindah belanja dengan online lewat Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian refleksi keluarga tutup, beberapa bisnis yang lain juga tutup ya. Itu salah satu gambaran bahwa bisnis itu sangat menarik dan sangat menantang ya. Jadi kalau kita nggak punya ilmu, kemudian kita nggak menguasai pasar dan fokus, bisa aja bisnis kita kolaps dan finally ya kita habis banyak uang untuk di sana. Jadi pentingnya studi kelayakan bisnis ini untuk menghindari resiko kerugian. Somehow memang ketika bisnis itu sudah jalan bisa untung bisa rugi. Nah, ini adalah meminimalisir bagaimana kerugian itu bisa ditekan. Nah, kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan ya, yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian studi kelayakan bisnis ini selanjutnya itu tentunya membantu nih para entrepreneur, para pebisnis. Mungkin saya pikir di sini di kelas ini ada aja yang mungkin mimpinya nanti jadi seorang pebisnis, ya ada juga yang mungkin jadi karyawan di BUMN atau ada yang pengen juga jadi PNS dan lain sebagainya. Namun di konteks studi kelayakan bisnis ini lebih bagaimana kita bisa membuat analisa yang mendalam, bagaimana bisnis yang akan kita buat itu bisa kita analisa lebih dalam lagi. Jadi kita melihat di sini bahwa bagi pengusaha, bagi entrepreneur, ataupun bagi calon pengusaha, dengan melihat ide usaha yang akan dirintis ya, kita bisa membuat studi kelayakan bisnis itu untuk mengambil keputusan bisnis. Apakah keputusan bisnis ini layak atau enggak? Misalnya yang tadi nih mau buat toko jilbab yang cocok untuk mahasiswa misalnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa mahasiswa ini kayaknya pengen cari jilbab yang di angka 25.000 sampai 50.000, tapi kualitasnya bagus, warnanya trendy, kemudian juga menarik dan harganya terjangkau, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat
seberapa banyak toko yang menjual jilbab di arah Mendalo seperti itu. Jadi teman-teman harus menganalisa lebih dalam terkait harga, terkait tempat, karena teman-teman akan menghabiskan banyak uang untuk membuka bisnis tersebut. Nah, bagi calon pengusaha, studi ini tentunya menghindarkan dari kerugian bisnis. Nah, kenapa sih kita penting ya untuk mempelajari studi kelayakan bisnis? Tentunya empat manfaat ini adalah untuk melihat peluang suatu bisnis yang akan kita jalankan, akan kita plankan dijalankan, dilanjut atau tidak. Cocok nggak bisnis ini? Kendalanya apa? Modalnya berapa? Resikonya apa? Seperti itu ya. Jadi benar-benar didalami sehingga kita melihat peluangnya. Oh, ini peluangnya bagus nih. Belum ada persaingan seperti itu. Kemudian studi kelayakan bisnis ini juga tentunya bisa membantu dalam pemasaran ya. Karena hal ini juga dapat memberikan informasi yang detail ya, gambaran situasi bisnis yang kita hadapi nanti. Nah, kemudian untuk manfaatnya sendiri banyak nih manfaatnya buat teman-teman sebagai seorang marketer ya, lulusan prodi D3 pemasaran, bahwa ketika kita seorang menjadi seorang marketer, seorang sales, seorang calon entrepreneur ya, bahwa manfaat studi kelayakan bisnis itu antara lain yang pertama untuk merintis usaha baru. Misalnya kita pengen buka toko nih, atau membangun pabrik, mendirikan perusahaan jasa, atau membuka usaha dagang dan lain sebagainya. Saya pernah punya pengalaman waktu itu. Saya ada tempat, kemudian tanah 1.200 meter, dan saya pengen lihat, wah ini kayaknya bagus nih buka cucian mobil waktu itu di Bengkulu. Nah, kemudian ketika saya analisa lagi, saya coba desain menggunakan arsitek, kemudian saya hitung-hitung RAB biayanya, kemudian saya hitung ROI-nya kapan, balik modal, kemudian analisa pesaing dan sebagainya, ternyata kayaknya kurang cocok nih. Kayaknya di situ sudah ada beberapa kompetitor nih. Jadi takutnya ketika kita membuka bisa aja kita collapse gitu seperti itu. Jadi memang harus banyak pertimbangan karena ini menyangkut modal yang akan ditanam. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dan tentunya dengan merintis usaha baru ini kita bisa menganalisa terlebih dahulu seperti itu. Kemudian yang kedua, mengembangkan usaha yang sudah ada. Contohnya menambah kapasitas pabrik, untuk memperluas skala usaha, membuka cabang ya, kemudian mengganti peralatan mesin, renovasi, menambah mesin baru dan lain sebagainya ya. Ini juga penting nih untuk menganalisa gitu ya. Contohnya misalnya saya lagi ngembangin usaha yang lain yang pengen saya jalankan. Membuka cabang misalnya, saya harus menganalisa betul-betul apakah di situ marketnya bagus, strategiskah lokasinya, segmennya apa, bagaimana cara pemasarannya, seperti itu. Kemudian juga untuk memilih jenis usaha atau investasi proyek yang paling menguntungkan. Jadi kita bisa membuat beberapa ide bisnis, proposal bisnis. Oh, bisnis dawet nih bagus, bisnis jilbab wanita bagus, bisnis bengkel bagus. Tapi paling cocok yang mana? Yang paling cocok untuk pasar mahasiswa di depan Unja Mendalu misalnya. Jadi kita memang harus benar-benar bisa menganalisa dengan prinsip ekonomi, dengan modal yang sekecil-kecilnya, kita bisa menghasilkan profit yang sebesar-besarnya. Itu prinsip yang saya jalankan ketika saya menjadi seorang entrepreneur ya. Tujuan saya menjadi seorang entrepreneur tentunya nggak hanya keuntungan saja, tapi tentunya juga saya bisa menyerap tenaga kerja, kita bisa membahagiakan orang lain dengan gaji yang kita berikan, dan lebih berkah dan lebih bahagia. Itu yang pengen saya dapatkan, dan tentunya juga mendapatkan keuntungan. Jadi setiap bisnis itu pasti tentunya kita pengen mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah prinsip ekonomi yang tentunya teman-teman sudah pelajari. Kemudian rekan-rekan semua, sebenarnya ketika kita mempelajari studi kelayakan bisnis nih, apa aja sih sebenarnya yang harus kita analisa ya, misalnya si Andri atau si Randi atau Alia ya, ketika mempelajari studi kelayakan bisnis apa sih yang harus kita teliti dan analisis ya. Yang pertama bisa aja dari deskripsi pasar, kita harus tahu pasarnya terlebih dahulu. Misalnya nih yang sederhana aja, biar teman-teman bisa membuka cakrawala betapa pentingnya studi kelayakan bisnis. Teman-teman misalnya pengen jualan di pasar Angso Duo. Nah, teman-teman harus tahu produk apa yang pengen dijual, kemudian kompetisinya seperti apa di sana, harga yang dijual berapa oleh kompetitor, dan harga yang kita jual juga berapa, berapa sewa untuk apa namanya,
tempat di sana, kemudian bagaimana kita memasarkan produk, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita melihat di bisnis kita seperti apa, deskripsinya harus didetailkan, sehingga kita tahu angka-angka yang akan kita dapatkan, kemudian kerugiannya, ya. Kemudian juga termasuk teknologi. Teknologi itu bisa mulai dari alat, komputerisasi, sistem kasir, sistem yang terintegrasi dengan owner, sehingga kita bisa mengecek berapa penjualan berlangsung, inventorinya berapa, stok gudang berapa ya yang kita bisa kontrol, kemudian juga termasuk bagaimana kita bisa menggunakan teknologi sosial media, digital marketing untuk memasarkan produk kita sehingga produk kita itu bisa dikenal oleh banyak orang gitu ya dengan menggunakan sosial media, iklan berbayar di Instagram misalnya teman-teman suka ini ya scroller scroller ini ya apa Instagram ya teman-teman bisa ngelihat tiba-tiba kok ada iklan nih sponsor. Nah, itu adalah salah satu metode iklan berbayar di digital marketing. Kemudian teman-teman bisa juga menggunakan selebgram untuk mengendorse dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa mengenalkan produk kita itu ke market untuk membangun brand awareness dan brand image produk kita. Kemudian juga masalah finansial dan struktur organisasi gitu ya. Misalnya kita karena masih baru buka usaha, mungkin kitalah ownernya, kitalah karyawannya, kitalah pekerjanya. Jadi kita memang ini ya karena kita menjalankan bisnis sendiri. Kemudian bagaimana kita bisa membuat finansial yang benar-benar rapih karena menurut saya ini sangat penting. Pengalaman saya hampir 10 tahun ini menjalankan bisnis itu benar-benar harus clear antara uang bisnis dan uang pribadi itu harus dipisah. Jadi antar ketika kita mendapatkan keuangan, transaksi pembayaran itu harus dipisah antara uang gaji di perusahaan atau uang konsumsi kita dengan uang usaha. Jadi harus clear bagaimana pengelolaan finansial itu dengan baik. Kemudian juga organisasinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya sebentar ya. Pak, Pak izin saya lagi ngajar Pak di Unja bentar ya Pak. Nanti saya telepon balik. Oke. Iya. Iya Pak. Permisi ya Pak. Saya ngajar dulu. Iya. Iya. Iya Pak. Ya. Kemudian selanjutnya kesimpulan bagaimana bisnis yang dirintis itu bisa maju. Jadi setelah kita melakukan analisa, baik itu dari sektor bisnis, kompetisi, peluang, kemudian pemasok, kemudian juga cara berjualan, cara mengenalkan produk ke pasar, bersosialisasi, kemudian membangun brand image, kemudian ya mengiklankan bisnis kita, baru kita bisa melakukan kesimpulan bagaimana bisnis itu bisa dirintis atau dijalankan atau tidak seperti itu ya. Oke, kemudian ada aspek yang tentunya kita juga harus perhatikan. Yang pertama itu bisa lewat aspek hukum atau legalitas. Ketika kita membangun sebuah merek, misalnya si Abdi Dwiantara misalnya, Abdi bengkel, Abdi workshop misalnya ya. Nah, adakah kita harus mendaftar ke ini ya ke Kemenkumham untuk pendaftaran merek Abdi workshop bengkel mobil dan motor misalnya ya. Nah, itu harus benar-benar dijaga, dicek karena ini menyangkut merek ya seperti itu. Jadi kita membangun bisnis itu juga ada aspek hukum dan legalitas, mulai dari izin usaha, misalnya SIUP, SITU, NPWP usaha, NIB nomor induk berwirausaha gitu ya. Saat ini juga pemerintah masih semakin mempermudah teman-teman bisa mendaftar secara online. Kemudian teman-teman apakah membangun usaha dalam bentuk usaha perseorangan atau CV atau PT gitu ya, tergantung skala besarnya. Namun kalau misalnya kita masih kecil, usaha perseorangan aja sudah cukup. Kemudian selanjutnya kita juga harus melihat dari aspek ekonomi dan budaya. Kita harus melihat studi kelayakan yang kita jalankan ini menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar nih. Dari sisi budaya, studi kelayakan kita juga melihat adat istiadat. Jangan juga kita membuat bisnis yang dilarang oleh adat istiadat setempat ya. Kita pasti tentunya akan susah berkembang karena ini bertentangan dengan hukum dan adat istiadat yang berlaku di sana. Kemudian juga dari aspek ekonomi, kita menganalisis bagaimana perusahaan itu berdampak dan pada tingkat pendapatan per kapita. Jadi kita bisa melihat juga nih, misalnya segmennya mahasiswa, tapi harganya
harga yang premium yang nggak cocok gitu ya. Jadi kita benar-benar harus membuat analisa, oh ini segmen kita nih anak sekolahan, oh segmen kita nih ibu-ibu pejabat nih, atau segmen kita menengah atas nih. Jadi kita benar-benar harus bisa menentukan aspek ekonomi terkait pendapatan per kapita di suatu wilayah yang ingin kita sasar. Kemudian aspek pasar dan pemasaran ini juga sangat penting, di mana pasar dan pemasaran ini merupakan aspek dasar yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ya. Analisis ini tentunya bisa menunjukkan dan menginformasikan ke kita bahwa peluang kita ini besar nggak di suatu tempat ini. Kita pengen buka workshop atau bengkel motor atau mobil, atau pengen buka jualan ayam geprek di sini, cocok nggak? Wah, cocok nih, di depan Unja dengan harga Rp8.000 dapat ayam geprek. Nah, gitu ya. Jadi memang kita harus melihat marketnya, peluang pasarnya seperti apa. Kemudian aspek manajemen. Aspek manajemen ini mungkin pasti teman-teman pernah belajar di pengantar manajemen terkait planning, organizing ya, actuating dan controlling ya. Kalau kita sudah punya tim ya, misalnya nih si Alia membuat suatu bisnis, ini ya katakanlah bisnis apa, jualan kuliner misalnya, sudah punya 3 orang tim, harus benar-benar bagaimana kita bisa membagi tugas. Misalnya si A membuka toko, kemudian membersihkan, menjadi pramusaji, si B bertanggung jawab di bagian dapur, si C bertanggung jawab di kasir dan melayani pelanggan. Dan teman-teman harus clear untuk bisa menentukan bagaimana bisa mengontrol dari sisi aspek manajemen SDM. Kemudian manajemen juga ada aspek controlling keuangan, kemudian manajemen pemasaran, manajemen strategik dan lainnya yang tentunya sangat kompleks, namun perlahan-lahan menurut saya itu bisa kita pelajari dan bisa kita lakukan berdasarkan pengalaman. Saya juga pas awal-awal menjadi seorang pebisnis, seorang entrepreneur juga sama, masih belajar, namun semakin ke sini alhamdulillah semakin cukup punya pengalaman yang tentunya bisa membuat bisnisnya jalan terus seperti itu. Karena ketika kita membuat bisnis, banyak terjadi ini, misalnya kendala-kendala kayak karyawan keluar masuk, turnovernya tinggi, karyawan dibajak oleh pesaing dan lain sebagainya, itu sangat banyak sekali. Jadi gimana caranya teman-teman bisa membuat bisnis yang karyawannya yang nyaman, bekerjanya tidak korupsi, membuat sistem yang bagus, kemudian teman-teman bisa mengontrol bisnisnya dengan baik, bisnisnya juga bisa berjalan dengan berkah dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu tujuan kita ketika ingin terjun menjadi seorang pebisnis ya. Ada nggak apa ya, perbedaan Pak ketika Bapak menjadi seorang pebisnis atau seorang karyawan? Pasti banyak ya. Kalau kita menjadi seorang pebisnis, yang pasti kita pendapatannya eksponensial nih. Kita bisa aja mendapat penghasilan 10 kali lipat gitu ya dari gaji sekarang, misalnya seperti itu di karyawan. Tapi PR-nya adalah bagaimana kita bisa memikirkan bisnis itu terus bisa buka, bisa menggaji karyawan ya, bisa bersaing dan bisa diterima oleh pasar, kita jaga pelayanannya gitu ya. Kemudian pelanggan itu senang berbelanja di tempat kita, itu sangat berat sekali. Nah, itu yang banyak orang tidak bisa lakukan, sehingga banyak orang lebih enak jadi karyawan aja lah. Kita cukup duduk kerja misalnya ya, jalankan tugas, job desk-nya, kemudian kita setiap bulan gajian. Nah, ini mungkin teman-teman bisa nanti NDN pada saat lulus wisuda bisa menentukan nih, saya pengen tujuannya, saya pengen jadi entrepreneur, saya pengen jadi karyawan. Itu bisa kita tentukan dari dalam diri kita sendiri saat ini ya. Nah, ketika memang kita pengen jadi entrepreneur, ya kita bisa siapkan dari sekarang bisnis apa yang cocok, kita bisa mulai dikit-dikit, nggak harus modal yang besar, kita mulai dulu, kita bisa jualan lewat online, nggak harus lewat punya toko, kita bisa jualan dari rumah, dari kosan gitu ya, sehingga siapa tahu teman-teman bisa menjadi seorang pebisnis yang besar. Kemudian kalau memang jadi karyawan, berarti teman-teman harus nyiapin juga skillnya, kemampuan bahasa Inggris, kemampuan komputer, kemampuan digital saat ini yang dibutuhkan, sehingga teman-teman benar-benar bisa cepat memiliki kemampuan yang diterima market industri saat ini. Kemudian aspek keuangan, nah ini tadi yang saya singgung juga, bahwa aspek keuangan ini sangat penting, bagaimana kita melakukan pembukuan, pengeluaran, income yang masuk, cost yang kita keluarkan,
pembukuannya per hari, per bulan, sehingga kita bisa melihat dari modal yang kita keluarkan berapa hasil yang kita dapatkan ya. Jadi ini benar-benar aspek yang sangat penting bagaimana kita membuat studi kelayakan bisnis ketika ingin membuat bisnis proposal yang baik seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi ya ketika teman-teman tidak membuat studi kelayakan bisnis ketika membuat sebuah bisnis? Yang pertama adalah kemungkinan adanya kegagalan juga sangat besar karena kita tidak mengetahui nih pasal. Jadi saya selalu berprinsip, misalnya nih saya backgroundnya adalah manajemen pemasaran ataupun ekonomi, kemudian saya harus dulu beternak ayam petelur ya. Nah, saya nggak ngerti nih mengenai pakan ayam, mengenai vaksin ayam, mengenai metode untuk menjaga ayam itu bisa bertelur dengan baik. Nah, itu saya harus belajar. Saya harus belajar 6 bulan, buka YouTube, belajar referensi dari peternak ayam yang lain, kemudian banyak membaca buku, mempelajari jalur distribusi dan aspek-aspek yang lain yang tentunya sangat kompleks dan tentunya harus saya pelajari sehingga ketika saya memutuskan menghabiskan uang yang cukup besar di sana, saya juga bisa menghitung, wah ini bisa balik modal gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan how return on investment kita itu bisa kembali balik modal. Istilah ROI ini balik modal ya, artinya tanpa studi kelayakan bisnis bisa aja usaha itu jalan atau tidak ya. Nah, kemudian ini ROI ini sangat penting nih. Jadi ROI sendiri adalah persentase keuntungan atau penurunan atau kenaikan nilai investasi yang ditanamkan. Jadi misalnya selama 5 tahun nih kita menghabiskan modal 100 juta misalnya. Apakah 100 juta itu bisa kembali nih selama berapa periode yang kita tentukan gitu ya. Jadi kita benar-benar harus bisa menghitung juga, misalnya laba bersih kita sebulan 10 juta. Kalau misalnya 100 juta berarti dalam 10 bulan kita bisa balik modal. Nah, jadi teman-teman harus mempelajari beberapa aspek ini dan ini menjadi penting agar kita menghindari kegagalan atau kerugian yang sangat besar karena kita tidak membuat plan bisnis yang rapi seperti itu. Oke, untuk saat ini udah jam 17 lewat 15. Saya akan membuat tugas atau memberikan tugas ke rekan-rekan. Ada 2 tugas. Tugas yang pertama itu adalah tugas buat teman-teman di akhir nanti UTS. Jadi UTS-nya saya biasanya nggak pernah membuat UTS. Jelaskan pengertian studi kelayakan bisnis, saya nggak pernah membuat seperti itu. Jadi untuk yang tugas yang eh, pertama untuk ujian UTS nanti di 8 mingguan pertemuan lagi. Jadi saya bagi kelompok ke rekan-rekan semua di sini ya ke 20 orang anggota kelas. Jadi yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 dan 5. Nama-namanya ada di sini. Don't worry, jangan khawatir nanti materinya saya akan share ke rekan-rekan semua. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari, kemudian tugasnya bisa dibuat dari sekarang. Nanti di pertemuan ke-8 teman-teman sudah mensubmit ya. Jadi teman-teman akan saya minta membuat proposal bisnis melalui kelompok satu kelompok 4 orang. Jadi tugasnya itu silakan disubmit sebelum tanggal 12 Oktober, masih lama, sebelum jam 5. Jadi link proposalnya diupload di akademia.edu, proposal bisnisnya ya. Kemudian link upload presentasi video. Jadi teman-teman setelah membuat proposal bisnis dibuatkan dalam bentuk PPT dan dijelaskan secara berkelompok dalam bentuk video di YouTube. Jadi dipresentasikan gitu ya. Jadi teman-teman please membuat proposal bisnisnya apa aja Pak? Boleh nggak kalau buat kuliner? Boleh. Kalau Pak boleh nggak kalau bisnis jualan baju? Boleh. Pak boleh nggak kalau bisnis jualan narkoba? Nah itu yang nggak boleh ya. Jadi teman-teman buat bisnis jasa, bisnis perdagangan dan lain sebagainya yang oke, yang menurut teman-teman, wah ini cocok nih Pak, saya suka fotografi. Pak, saya suka mobil nih, saya pengen jual spare part mobil. Pak, saya suka bisnis kue nih Pak, bakery, boleh nggak? Boleh, silakan ya. Jadi teman-teman membuat proposal bisnis mungkin bisa sampai 20 halaman misalnya. Teman-teman jelaskan yang detail, nanti teman-teman upload di akademia.edu, linknya di share di grup
kelas gitu ya. Pak, ini kelompok satu namanya ini proposal bisnisnya di link akademia ini Pak. Yang kedua presentasi kelas di link YouTube ini Pak gitu ya. Jadi nanti di minggu ke-8 teman-teman mensubmit tugas untuk UTS-nya ini secara berkelompok. Jadi proposal bisnisnya itu nanti teman-teman bisa modifikasi juga. Kalau ini gambaran yang saya berikan, nama usahanya apa? Misalnya nama usahanya Wahyu Bakery atau Alia Jilbab misalnya atau Agnes Pet Shop misalnya atau Randi Kicau Mania karena suka jualan ini burung kicau mania gitu ya. Nah, teman-teman atau misalnya bengkel Pasar Ibu misalnya. Ya teman-teman silahkan buat, kemudian jangan lupa nih buat logonya. Teman-teman bisa buat di Canva ya, bisa buat logo yang menarik. Nama logonya apa? Kenapa milih logo itu? Kemudian tujuannya apa berbisnis itu? Kenapa pendahuluannya? Ceritakan latar belakangnya. Ternyata saya membuat bisnis Wahyu Bakery karena di sini belum ada bakery nih Pak. Sedangkan di sini warganya banyak nih, potensinya bagus gitu ya. Kemudian cantumkan profil perusahaannya apa, struktur organisasinya apa. Kemudian teman-teman juga menunjukkan nih Pak produknya ada kue kukus, ada kue bolu dan lain sebagainya misalnya. Kemudian tunjukkan produk dan target pasar, analisa SWOT-nya teman-teman bisa lakukan, melihat bahwa wah ini bisnis ini kenapa penting karena di sini belum ada pesaing Pak di depan Unja Mendalu ini gitu ya. Rencana strategisnya bisnisnya gimana, bagaimana promosi pemasarannya, saya pengen lewat iklan di media sosial aja Pak, lewat TikTok Pak, kolaborasi sama selebgram di Jambi misalnya gitu ya. Kemudian buat plan laporan keuangan, buat penutup dan lampiran. Jadi proposal bisnis ini bisa dimodifikasi. Kalau teman-teman ada aspek yang mau dimasukkan silakan ya, buat semenarik mungkin dan sebagus mungkin karena ini adalah nilai final UTS ya. Jadi tolong disiapkan masih banyak 8 minggu untuk teman-teman buat. Nah, untuk tugas minggu depan yang dibuat adalah ini. Ini adalah tugas perseorangan. Ya, tugas perseorangan, mata kuliah SKB dan praktek. Ya, yang pertama, teman-teman saya minta menjelaskan pertanyaan berikut. Mengapa penting mengembangkan usaha? Jelaskan manfaat studi kelayakan bisnis. Ini banyak di internet, di referensi, di buku-buku banyak. Teman-teman silahkan buat dan dibuat di dalam dan diposting di blog ya. Teman-teman kalau misalnya Pak blog itu apa? Teman-teman cari di internet, Blogspot, WordPress, teman-teman bisa upload gratis di sana ya. Jadi saya dari 2007 itu buat blog dan tentunya itu bisa menjadi media teman-teman gitu ya buat menginformasikan mengenai sesuatu di blog seperti itu. Kemudian yang kedua adalah buat video di upload di YouTube. Jadi saya yakin teman-teman di sini di depan rumahnya atau di depan kosannya atau di depan kampus Unja tuh banyak tuh UMKM tuh. Jadi teman-teman wawancara buat video ya. Teman-teman bisa jelaskan nanti dengan si yang punya usaha wawancara gitu misalnya ya atau karyawan yang punya usaha, nama usahanya apa, sudah berapa lama berbisnis, mengapa memilih berbisnis ini, berapa kira-kira modal membangun bisnis ini, berapa jumlah karyawan yang dimiliki, berapa omset per bulan dan kendala dan tantangan menjalankan bisnis ini ya. Jadi minggu depan di hari Rabu tanggal 30 Agustus jam 5 sore teman-teman mensubmit 2 tugas. Yang pertama nama saya, NIM saya, link tugas 1 blog ini Pak, link tugas 2 YouTube ini Pak gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman membuat tugasnya dengan baik agar nilainya juga bagus ya seperti itu. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan rekan-rekan semua? Ada yang mau ditanyakan mengenai Pak. tugas? Silakan. Ada? Nggak ada ya. Saya akan absen. Jadi untuk absen itu saya selalu lakukan di akhir kelas ya. Jadi saya pengen teman-teman itu bisa hadir dari awal sampai akhir kegiatan perkuliahan. Cuma 1 jam kok, masa nggak bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir on di depan kamera 1 jam aja ya. Saya nggak perlu
kuliah sampai 3 jam, 4 jam ya di kelas. Tapi kalau 1 jam dan benar-benar produktif dan efektif itu sangat penting dan bisa diingat oleh teman-teman selamanya. Oh, saya kenal banget sama Pak Bambang dulu ngajar saya, dia kerja di misalnya di Telkomsel gitu ya, ngasih tugas gitu ya dan menganalisa seperti itu ya. Oke, absen yang pertama Wahyu, ada Wahyu? Hadir, Pak. Terima kasih Wahyu. Randi, Hadir, Pak. Dimas. Hadir, Pak. Oke, makasih Dimas. Rade, Hadir, Pak. terima kasih. Kemudian eh Cynthia Fitria, ada? Hadir, Pak. Thank you. Ardi, Abdi, Hadir, Pak. Bintara. Oke, Abdi. Abdi yang tadi chatting saya. Saya kira komtingnya ternyata Bagas ya. Oke. Oke, Amri hadir. Hadir, Pak. Oke, oke. Kemudian Alan, Hadir, Pak. Tombus Pasar Ibu. Tombus nggak hadir ya? Enggak hadir sepertinya. Andri, Hadir, Pak. thank you Andri. Kemudian Nova, Hadir, Pak. Firdaus, Hadir, Pak. oke. Cornelius, Izin Pak, Alfa, dia ada kesibukan. oke. Alfa nggak ada info juga ke saya. Alia Raidiatul, Hadir, Pak. thank you. Clarissa, Hadir, Pak. Ahmad Yasir, Hadir, Pak. Agnes, Agnes, Hadir, Alfa. Pak. Oh, oke. Terima kasih. Muhammad Bagas, Hadir Pak. Hadi, Hadi Saputra, Hadir, Pak. Randi, Bubut. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya upload di Siakat. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Kira-kira rekan-rekan semua? Untuk tugas UTS-nya itu, Pak, bisa ganti kelompok nggak, Pak? Eh, saya maunya, nah ini pentingnya kita, karena misalnya gini nanti pada saat Mbak, siapa tadi Mbak Nova ya, Mbak Nova bekerja, Mbak Nova itu pasti ini bisa aja ditempatkan di bos yang nggak enak, tim yang nggak enak. Jadi saya biasakan jangan pernah kita kebiasaan sama orangnya yang itu-itu aja kelompoknya. Wah ini CS ku nih enak nih. Wah, jadi teman-teman sebisa mungkin makanya saya buat kelompoknya itu acak biar teman-teman bisa bekerja sama sama orang-orang yang berbeda ya. Saya pernah punya pengalaman bekerja sama orang India yang memang workaholic bekerja sehari sampai 16 jam sama orang Indonesia sama orang luar yang memang secara karakteristik bekerjanya berbeda, pola kerjanya berbeda, ada yang suka kerja malam, ada yang suka yang pagi dan lain sebagainya. Jadi saya minta izin, saya pengen semua tim itu, semua anggota kelas itu bisa berkolaborasi, berkoordinasi, bekerja sama dengan siapapun. Jadi nggak hanya geng-gengnya. Biasanya di kampus-kampus itu kan banyak sering ngegeng tuh, apalagi anak ekonomi ya. Wah ini gengku nih, geng ini ya anak gaul gitu ya, anak mobil misalnya segala macam. Nah saya nggak mau, jadi teman-teman memang harus bekerja ya selama 8 pertemuan ini ya maksimalkan dengan orang yang sudah ditunjuk di kelompoknya masing-masing ya Nova. Jadi kalau ada anggota kelompok yang nggak berkontribusi, boleh saya coretkan, Pak? Boleh, silakan. Jadi pastikan kalau seandainya misalnya dari 4 orang ada 1 orang yang nggak pernah datang diajak, kemudian nggak mau kontribusi, boro-boro ikut survei, boro-boro ikut ngetik, boro-boro ikut ini silahkan diinformasikan, dibuang aja. Jadi saya pastikan dia nggak akan mendapatkan nilai, berarti nilainya kosong gitu ya untuk UTS-nya. Jadi teman-teman harus tegas juga sama anggota kelompoknya agar dia benar-benar kontribusi, jangan numpang nama doang. Kan sering tuh mahasiswa bu dikasih tugas, saya biasa pengalaman di tugas kelompok yang kerja cuma 1 2 orang, yang 2 orang lagi leha-leha gitu ya, enak kontribusinya bawa minuman, bawa buah, bawa printer gitu ya, ini cuma numpang nama doang, tugas sudah selesai belum? Oh, cuma nampang doang. Nah, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Silakan Mbak Nova mau di apa? Mau di kalau tuh dari ada di situ ada 1 orang yang malas gitu ya. Silakan aja.
Jadi ini adalah tugas kalian untuk bisa membantu temannya biar lebih rajin lagi gitu. Ayo nih ada tugas nih. Kalau kamu nggak mau buat tugas, mohon maaf saya coret dari anggota kelompok dan ini buat nilai UTS loh gitu. Pasti dia akan konsen gitu ya kalau benar-benar dia mau dan fokus sama kegiatan perkuliahan gitu ya. Oke Nova, good, bagus. Saya suka. Terima kasih ya Nova. Ya, Pak. Oke, mungkin that's all for today. Thank you so much for coming to the class. Semoga bisa ketemu lagi minggu depan. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan WA. Insya Allah, seberapa sibuk pun saya akan selalu akan respon dengan WA dari teman-teman dan saya pasti akan bantu kalau misalnya ada yang kebingungan ya. Nomor saya ada di grup, silahkan simpan. Kalau ada kendala, bisa silahkan informasikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan sore hari ini. Saya harus informasikan ini biar teman-teman benar-benar bisa belajar dengan lebih baik karena harapan teman-teman, harapan orang tua teman-teman menguliahkan di Unja adalah menjadi orang sukses. Dan saya berharap semua mahasiswa yang dibimbing saya dan pernah ketemu sama saya bisa jadi orang sukses semua. 10, 20 tahun lagi pas ketemu, Pak saya Agnes dulu mahasiswa Bapak, sekarang saya jadi direktur Bank Jambi gitu ya. Itu adalah kebahagiaan buat saya, Amazariah buat saya. Jadi saya sangat bahagia untuk itu. Jadi saya akan mendorong teman-teman untuk sukses. Caranya adalah dengan membuat tugas, memberikan pembelajaran yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi mohon berhati-hati ketika berkendara di depan Unja, banyak mobil truk dan lain sebagainya sehingga saya harap teman-teman bisa selamat dan teman-teman bisa menuntaskan kegiatan studi prodi D3-nya di Unjaya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.